miliknya berada di pinggir jalan dan ditumbuhi kelapa sawit. Nah ini lokasi tanahnya, semua nih sampai ke gunung sawit itu sawit semua. Tanah kita semua itu sawit mulai dari sini nih, kata Firdaus Oiwobo dikutip Minggu, 16 Februari 2025. Sawit semua sebelah sana, ini tanahnya pinggir jalan, paparnya. Sementara itu, Firdaus Oiwobo masih menjadi buah bibir masyarakat. Dia viral setelah naik ke atas meja sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tak berhenti di situ. Dia bahkan berani pamer harta di hadapan Hotman Paris. Meski mengakui bahwa dari segi finansial dirinya kalah jauh, Firdaus justru menantang Hotman dalam hal aset. Dia bahkan mengklaim memiliki sebuah gunung di kawasan Parung, Bogor. Dia pun menantang pihak-pihak yang meragukan klaim tersebut untuk melakukan survei langsung ke lokasi. Firdaus juga mengungkapkan bahwa saat ini ia tengah mengurus legalitas kepemilikan Gunung Parung tersebut. Menurutnya, status lahan tersebut sah karena ia memiliki surat kepemilikan yang berasal dari ahli waris. Lagi diproses sama gue. Karena urusannya sama PTPN, PT Perkebunan Nusantara, kan. PTPN gue suruh mundur, karena mereka nggak punya surat. Gue ada dari ahli waris, kata Firdaus. Tak hanya itu, Firdaus Oiwobo juga mengklaim bahwa tanah seluas 4.000 hektar yang ia miliki di Gunung Parung bernilai fantastis. Gini loh, kalau berbicara masalah harta, sebenarnya gue malu ya cerita ini ya. Jadi, apalagi Hotman Paris ngeledek-ledek gue terus. Kalau Hotman Paris kan orang kaya baru kan gitu, dia norak kan, mesti norak gitu. Kalau kita ini kan dari leluhurnya memang udah kaya gitu, sampai gue kaya. Jadi gue nanggepin orang norak ini jadi kelihatan norak jadinya gitu. Sebenarnya gue nggak mau buka-buka ini. Itu baru sebagian kecil aset yang gue miliki gitu loh. Jadi yang bikin heboh sekarang ini gunung di Parung itu baru sebagian aset, sebagian kecil aset yang gue miliki. Baru gue buka sebagian kecil aja udah heboh Indonesia nih. Bagaimana gue buka semua? Dan kalaupun gue punya aset itu, ya ngapain kaget lah, wong cucu gue, gue cucunya Sultan, gitu loh. Gue nih keturunan Raja Bima dan tidak bisa dibantah oleh orang manapun. Gue cucunya Raja, gitu loh. Dan Raja Bima itu menelurkan generasi di Ponegoro, Pangeran Diponegoro kakek buyut gue, ya kan. Gajah Mada juga cucu-cucunya daripada Sang Bima kan gitu. Ya, jadi sejarah kerajaan yang tertulis di stambuk di naskah kuno kerajaan gue, ya, itu kan ada dari Sang Bima turun temurunnya bla 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 bla, lalu ada Gajah Mada sebagai generasinya Sang Bima, turun lagi ke bawah ada Pangeran Diponegoro, turun lagi di sini ada Sultan, lalu ke gue. Gitu. Jadi buyut-buyut kita aja Gajah Mada menguasai Nusantara dengan pasukan berkudanya dari Bima. Emang Gajah Mada dulu kenapa dia minta bantuan sama pasukan Bima, pasukan berkuda Bayangkara yang namanya Pasapukala? Itu pasukan Bima sampai nyerang Mongol. Gajah Mada itu dari mana? Karena dia cucunya Sang Bima, gitu. Nah cerita Sang Bima ini kan diceritain di perwayangan Jawa juga kan, orang yang maha sakti yang memegang Nusantara, bahkan sampai ke seluruhnya, sampai ke Filipina dan segala itu kan daerah kekuasaan kita Nusantara. Jadi kalau Nusantara aja kita kuasai melalui cucu cicit kerajaan, bicara Lamborghini kecil banget. Gue ketawa ya. Kita ini udah bosen hidup kayak gitu tuh, udah bosen. Makanya kita cari, makanya gue ngegembel di Blok M, ya kan. Makanya gue jadi tukang ojek. Gue ngegembel jadi ini jadi itu, gitu. Karena kita udah bosen, gitu. Jadi kita tuh mau nyari benar-benar gimana sih kita menjadi rakyat biasa, gitu. Jadi artinya kalau ngomongin kekayaan berlian apa, gue ngeliatnya muak gitu. Kita ini belum keluar semua. Ini baru cucunya Raja Bima, belum lagi Raja Jogja, Raja Palembang, Raja Samudra Pasai Aceh. Kalau udah keluar semua, mereka itu punya dokumen ngeri loh di Bank Dunia, gitu loh. Udah bukan kelasnya Hotman lagi. Makanya ketika cucu Sultan dibantah sama mereka, makin dalam sakitnya Hotman, makin dalam, gitu loh. Kenapa? Karena yang diomongin sama Hotman itu melawan daripada orang yang punya Indonesia, punya Nusantara, gitu loh. Kami ini kan para cucu Sultan ini kan yang punya Nusantara. Raja Jogja, Raja Kalimantan, Raja Sulawesi, Raja Banten, kami kan semua satu darah, gitu loh. Samudra Pasai, Aceh, sampai ke Filipina, gitu loh. Sampai ke Brunei Darussalam, kami ini kan satu darah, satu rumpun, gitu loh.
Bagaimana saudara kami satu darah Raja Brunei punya mobil sampai 2000 unit mobil mewah? Ya mungkin kalau dibandingin sama Hotman nggak ada sebiji-bijinya kali kan gitu. Jadi kalau gue sekarang ini punya gunung, ngapain di heran? Gue nggak heran. Dan datangnya tuh mengalir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gue nggak minta, tahu-tahu ada cucunya Raja Banten minta tolong sama gue, ya, dari generasinya Raden Prabu Ngabe Awan, minta tolong sama gue cucunya Raja Bima, karena gue dianggap amanah, disuruh nyelesain masalahnya. Karena ada lahan dia di Parung 110.000 hektar masih diakui oleh orang-orang, dan itu selesai, ada penetapannya. Bukan gue ngaku-ngaku gitu loh. Kayak gunung uranium yang ada di Kabupaten Dompu, HUU, di Kecamatan HUU. Baru satu kecamatan aja itu udah diumumin Pak Jokowi ada 2 juta metrik ton emas dan mungkin uranium. Menurut ahli geologi katanya ada uranium. Kan bukan kata gue, kata ahli geologi, di situ mengandung uranium dan emas. Gitu loh. Kalau diakumulasi emas saja 590 triliun. Kalau uranium dikali 1000, karena harga uranium 1 gram emas dikali 1000 kali lipat. Gitu loh. Emang salahnya gue di mana? Gitu loh. Dan kebetulan itu adanya di kampung gue, di Kabupaten Dompu yang dulu bekas Kerajaan Bima. Dan kebetulan fair foundingnya atas nama kakek buyut gue, Raja Bima, gitu loh. Yang salahnya di mana? Lantas sekarang kalau dikelola oleh negara, gue kan pernah pesen, kalau negara mengelola bekerja sama dengan perusahaan asing, tolong rakyat gue diperhatikan. Itu aja permintaan gue. Sebagai cucu raja, itu udah 24 tahun dieksplorasi, belum dieksploitasi sampai sekarang. Ada apa sih? Kenapa belum bisa dieksploitasi? Belum bisa diambil itu kandungan mineralnya begitu maksimal? Masih terhambat gini, terhambat ini. Kenapa? Ya mungkin belum soan ke gogo orang sebagai pemegang amanah dari kerajaan itu. Soan dulu ke gue. Karena eksploitasi itu 24 tahun mereka eksplorasi. Menurut Undang-Undang Minerba, eksplorasi itu harusnya hanya 10 tahun aja. Dia diperpanjang terus sampai 24 tahun. Nah, ini ada apa? Nah, kearifan lokal tolong dijaga. Mari pengusaha-pengusaha yang mau masuk ke Bima, mau masuk ke Dompu, bicara sama kami sebagai generasi cucu sultan. Barangkali ada solusi, kita doain, kita minta sama leluhur biar dipermudah itu. Gitu loh, biar nggak ada bala gitu. Tapi biar masyarakat percaya, ada bukti konkretnya nggak sih kalau abang punya gunung di Parung itu? Ada. Deda ambil tas kita sama peta yang di Parung. Ada. Jadi nggak cuma ngomong doang ya bang Indonesia? Ya bukan jadi bahan tawaan juga, karena gue serius, gue kan pengacara. Gue kalau gue nggak mau ngomong tuh, kalau ngomong sama orang murahan, gue kalau senyum gue nggak mau, gue tinggal langsung. Karena gue maunya mau ngomong sama orang mahal gitu. Karena gue bukan orang sinting, gue ini orang waras, ya, calon dokter hukum, ya, yang maunya ngomong sama orang waras juga. Kalau hanya gue ini surat, lo sepelein senyum-senyum, nggak kena sama gue tinggal langsung, gitu loh. Kalau gue maunya ngomong-ngomong sama waras, ya, karena gue orang waras, jadi gue ngasih unjuk ini loh, secara waras ini ada penetapan pengadilan, ada petanya, ada apanya, lo jangan ketawa, gitu, ya. Karena gue orangnya orang waras, jadi kalau lo senyum-senyum sama gue, berarti lo bercanda, ini nggak usah ngomong, bubar. Gue maunya ini serius, jangan digoreng-goreng gitu loh. Kalau digoreng-goreng lagi nanti kasihan netizen, dibodoh-bodohin sama lu orang. Gitu. Apa yang gue omongin ini buat pembelajaran lu bahwa di negara kita ini dasarnya alas haknya adalah kesultanan dan kerajaan. Bukan negara ini berdiri ujuk-ujuk Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan. Tahun 58 ya, negara Indonesia ini tidak menganut sistem monarki. Ya, karena semua kedaulatan para kesultanan diserahkan kepada NKRI atas perjanjian Bung Karno dengan para sultan, gitu loh. Lalu dibaliklah ini jadi sistem kepemimpinan Swapraja. Gitu. Swapraja itu pemerintah yang mempunyai garis komando presidentil, gitu, bukan kerajaan lagi. Gitu. Ini harus cerdas semuanya. Maka kalau gue jelasin secara komprehensif, lalu ada yang senyum, oh bodoh ini manusia. Berarti manusia sampah masyarakat, gue tinggal, gue cabut. Karena gue nggak mau ngobrol sama orang bodoh. Gue cucu sultan dan keluarga gue pada pinter semua, tau-tau lawan bicara gue orang tolol.
nggak nyambung lah. Ini bakal jadi sampah masyarakat, nggak bakal bisa sukses gitu. Karena seorang sultan itu dan turunannya dikaruniai bumi dan langit. Bukan bumi dan langit punya kita, dikaruniai kelebihan alam dan seisinya, dan datang sendiri gitu loh. Ngerti ya? Bukan ini datang sendiri gitu. Contoh gue kabur dari rumah tahun 99, ketemu lagi sama orang tua gue tahun 2012. Gue udah coba jadi pemulung, udah coba jadi supir angkot, udah coba jadi Gojek, Grab, pengamen, udah coba semua. Tahu-tahu gue jadi kaya lagi kan gitu. Itulah gue bilang tadi, yang namanya generasi terah titisan. Lu mau bikin apapun tetap balik lagi, karena itu udah janji. Sumpahnya para leluhur gue memohon kepada Allah SWT bahwa anak cucu saya jangan sampai sengsara gitu loh. Makanya banyak cewek itu yang berebut rahimnya mau dibuahi oleh para raja. Kenapa? Para raja punya cucu sampai punya istri sampai 100 orang ya. Kakek buyut gue sampai 90 orang istrinya kan gitu istilahnya. Ada yang sampai 100. Gundik-gundiknya, selir-selirnya. Bukan masalah seksnya dicari, keturunannya. Karena itu jaminan mutu keturunan para sultan gitu loh. Jadi keturunan para sultan itu cerdasnya dijamin, ya kan, duniawinya dijamin. Tapi akhiratnya belum tentu. Kenapa? Harus sholat, harus mengambil simpati Allah biar udah masuk surga kan gitu. Tapi kalau dunia dia dapat, insya Allah dapat. Dari 100% generasi sultan paling yang gagal itu 10%. 90% itu pasti. Suratnya mana? Ya gua kerok juga jenggot lu nih. Ini berarti hartanya Bang Daus ya? Bukan harta Bang Daus. Gue jelasin ya. Kalau lu tanya harta gue berarti ini penyesatan informasi. Gue gue bilang gue sebagai pengacara Prabu Raden Ngabe Awan, cucu dari Raja Banten atau Raja Sunda kan gitu. Lalu dari 110.000 hektar, karena gue ditunjuk sebagai pengacara, diberilah fee persentase atau jasa hukum 50%. Jadi 50-50 karena dia gue urusin kasusnya. Artinya 55.000 hektar milik gue. Dari 2 verponding itu kan ada 5 verponding. Dari 2 verponding yang gue urusin, 55.000 hektarnya adalah milik gue. Sesuai dengan perjanjian jasa hukum, namun belum disertifikat. Dasarnya apa? Penetapan pengadilan dan putusan pengadilan. Ya, lurusin ya, jangan sampai bilang harta Bang Daus ya. Kan gue bilang gitu tuh. Namanya di jasa hukum adalah gue. Ya, silakan membuat atau menganalisa sendiri. Ya, dalam pikiran. Dia jangan sampai digoreng-goreng. Wah, Daus punya guru, nggak mungkin. Kalau lo orang nggak mungkin. Gue di cucunya sultan, mungkin aja kan gue bilang. Uranium aja gue punya gitu loh. Leluhur gue, gitu kan. Di dalam tanah kandungannya tuh leluhur gue punya uranium. Ini petanya, ya. Ini petanya. Ini penetapan pengadilannya, ya. Ini penetapan pengadilannya. Ini perpondingnya, ya, ini salah satu perpondingnya ya. Salah satu perpondingnya, yang aslinya semua ada di ahli waris. Nah, ini jasa hukum gue, ya, perjanjian jasa hukum, jasa hukum gue, ya. Ini baru satu perponding. Jadi ini kan hak anak-anak buah gue, kemarin gue kasih masing-masing 1 hektar, ada yang 5.000 meter. Ini surat dari BPN, tanda terima, ya, tanda terima dari BPN nih, verifikasi data dia. Ini dari kepala desa, ya, perponding, pernyataan dari kepala desa, terus dari kepala desa juga Candali, nih, surat pernyataan kades. Ada beberapa desa di situ sebabnya. Ini dari pokoknya banyak lah. Ya, Hah? Totalnya 110.000 hektar. Ya, banyak. Di kantor kelurahan Pabuaran ini juga sama. Ya.
Ini juga pernyataan dari BPN, ini permohonan perlindungan hukum, ya, pernyataan dari BPN bahwa kita memohon perlindungan hukum dan BPN menyambutnya gitu loh, menjelaskan bahwa saat ini tanah saudara, maksudnya tanahnya ini dikelola oleh PTPN, gunung itu dikelola PTPN, dan ada beberapa penggarap yang siap hengkang, yang udah telah menempati tanah itu bertahun-tahun, siap hengkang apabila diganti rugi. Ganti rugi artinya dia siap pergi asal penggarap ini diganti rugi, kompensasi lah gitu. Ada semua pernyataan-pernyataannya gitu loh. Semuanya ada. Ini putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilannya ya tentang waris dari Raden Prabu Ngabeawan. Ada lagi putusan pengadilan yang lainnya gitu. Masih banyak lagi lah di mobil nih. Ya. Di 2010 udah diterima verifikasinya oleh BPN. Dan ada beberapa data lagi. Jadi seperti itu ya. Gua nggak mungkin ya mau nerima kasus ya kalau kasusnya itu nggak jelas, karena gua nggak suka yang nggak jelas. Gitu loh. Gua nggak suka temen yang jelas. Gua nggak suka temen yang nggak jelas. Gua nggak suka berhubungan dengan wanita nggak jelas. Gua nggak suka berkawan dengan mitra yang nggak jelas. Gitu loh. Karena gue dari dulu emang udah bilang, gue nggak mau yang nggak jelas. Nah, wartawan yang mau wawancara sama gue ini, nggak semuanya gue terima. Ini lu gue anggap jelas, kalau yang lainnya gue blokir, gue hack semua. Gitu loh. Karena lu gue anggap jelas, makanya lu jangan ikut-ikutan nggak jelas, kayak netizen somplak sampah masyarakat gitu loh. Gitu. Ayo kita hidup yang jelas, karena di tengah negara ini yang sistemnya udah nggak jelas, kita perbaiki. Gitu loh, melalui orang-orang jelas kayak gue. Gitu. Iya, jadi ada bukti semuanya ya, Bang. Bukti lah. Gue nggak mau ya hari ini kita mau jalan, mau statement di media sosial nggak punya bukti, diketawain orang. Ini petanya, peta hidupnya yang asli di klien. Kalau gue buka lebar besar banget. Dah. Ya, dia masukin lagi mobil, takutnya hilang. Setelah abang yang ngomong yang kayak gini yang tadi abang sudah klarifikasi ini kan mungkin sudah punya data-data sendiri, tapi kan balik lagi ya bang, netizen Indonesia kan banyak sekali yang menyinggung abang gitu. Mungkin kalau dari abang sendiri menanggapinya seperti apa? Netizennya siapa? Pengusaha kah atau gembel kah? Kalau gembel mau jadi gembel apa jadi sultan? Kalau lo menjadi sultan ikut gue, ya karena gue jelas. Kalau lo ngikutin netizen gembel, lo jadi orang gembel, gitu loh. Kan banyak orang gembel, makanya negara kita nggak maju-maju karena gembel tadi kan gitu. Makanya biar nggak jadi negara gembel, orang gembel itu jangan didengar omongannya, disingkirin, disuruh berbicara, tapi kita manfaatin gitu loh, manfaatin buat naikin rating kita gitu. Gitu. Orang gembel itu kita manfaatin, makanya kan gue nggak pernah tutup kolom komentar tuh. Kolom komentar gue buka semua, karena gue manfaatin secara nggak sadar, mereka gue manfaatin terus bully gue. Padahal orang-orang gembel itu gue manfaatin gitu loh. Bang, gimana sih tanggapan Bang Daus kalau suka dibandingkan sama kekayaannya Bang Hotman sendiri? Lu hitung aja. Lamborghini Hotman berapa harganya? Paling mahal kan 13 miliar. Tanah gue kalau semeter 1 juta aja di Parung, ya kan? Dikali 50.000 hektar berapa? Suruh beli Hotman kalkulator di Singapura yang gede gitu. Suruh hitung sendiri, gue males ngitungnya. Ya, itu baru satu. Itu aset gue baru sebagian kecil yang gue buka. Belum gue buka semua. Baru, belum ada seberapanya deh gunung itu. Gitu loh. Kenapa ini lantas gue buka? Karena udah sombong banget si Hotman, kemana-mana saya Lamborghini, saya ini berlian, kamu nggak ada apa-apanya. Semua orang diukur kekayaannya. Lantas gue sebagai cucunya Sultan, wah ini kayaknya orang udah nggak bener lagi, udah sakit nih, udah sakit jiwa nih, perlu gue ini, gue tes dulu, gue kasih gunung, wah kelabakan deh gue, ngelawan gunung gue aja nggak sanggup dia, gimana mau ngelawan harta gue yang lain, kan gitu. Tapi kan ada orang yang suka pamer, ada orang yang dibatasi oleh norma dan agama, tidak mau ria gitu loh. Nah hari ini sebenarnya gue malu buka-bukaan begini, karena dilarang oleh agama gue. Tapi karena terpaksa nyombongi orang yang sombong, ya mau nggak mau gue buka dulu sebagian kecil daripada aset gue. Ini loh cucuin Sultan punya ini gitu. Nah itu aja dia belum bisa lawan kan gitu. Nah ketika dia sombong berapa Lamborghini lo, dia kan rumahnya cuma itu doang kan, satu kan, kalau yang gue lihat cuma itu doang kan. Berapa sih rumah lu? Hah? Harganya berapa sih di Kelapa Gading? Paling mobil lu ada 10 biji berapa sih? Ya, oke lah 500 M, 1 juta dikali 50.000 hektar, itu baru satu aset. Hitung aja.
Gitu. 50.000 hektar. Lu hitung aja dah. Gitu. Kalau data ini halu, gue nggak mungkin mau ngurus. Berarti cucunya Raja Banten itu halu dong. Nggak ada cucunya Raja halu. Mereka merasa memiliki karena selama ini dia ditakut-takuti. Namanya orang kampung kan ditakut-takuti. Walaupun dia keturunan sultan kan, tapi kan dia orang awam hukum. Ditakutin, dipenjara, dia menghindar selama ini. Kan di negara ini sering terjadi seperti itu. Yang punya hak malah kesingkir sama yang datang nyerobot. Gitu. Itulah pentingnya kami sebagai advokat membela mereka yang tadinya nggak berani untuk muncul jadi muncul. Gitu. Artinya nanti bakal men-spill ngasih tahu yang lainnya juga dong Bang, kalau misalnya gitu. Enggak, belum. Kalau itu rahasia saya nggak boleh. Saya ada barang ya yang lebih daripada berlian Hotman. Ya. Besarnya segini. Itu harganya triliunan juga. Tapi belum saya buka. Gitu. Cincin. Pokoknya ada barang segini bentuknya, nggak nyampe sekelingking acan begini. Nilainya itu triliunan. Ya. Kalau kita ngikutin transaksi orang yang mempunyai barang tersebut. Barang itu langka, tetapi kalau kita keluarin geger lah. Itu baru beberapa titik aset kita gitu. Tapi kalau kita buka itu nanti orang bilangnya halu lagi capek. Mendingan Gunung Parung aja dah yang ada suratnya begini-gini. Gitu. Jelas ya Bang. Jelas. Gitu. Ya, jadi kalau orang mau membantah ya ini suratnya. Penetapan pengadilannya ada. Ini ada nih putusan pengadilannya. Berarti kalau lu bilang halu, ini negara halu dong. Orang yang negara yang memutusin bukan gue. Kan gitu. Termasuk uranium. Ahli geologi yang mempunyai standar kompetensi membicarakan masalah kampung gue ada uraniumnya. Lalu disebut lagi oleh Pak Jokowi, ada tabungan mineral yang paling besar di dunia ada di Dompu, kan gitu kata Pak Jokowi. 2 juta ton, 2 juta metrik ton. Tabungannya besar, baru satu kecamatan. Di sana ada berapa puluh kecamatan. Coba satu kecamatan aja udah ngidupin orang. Coba kalau akumulasi emasnya 590 triliun. Kalau itu uranium dikali 1000. Apa nggak ngidupin orang sedunia? Itu loh maksud gue tuh. Penjelasan gue secara utuh. Tapi kan kalau Hotman begini, uranium saya hidupin orang sedunia. Susah kalau ngomong sama orang yang standarnya di bawah cucunya Sultan susah. Gue harusnya ngomongnya sama Sultan lagi itu, generasi Sultan ngomong. Tapi kalau ngomong sama orang baru kaya kayak Hotman, berat, dibelokin lagi, dipelintir lagi gitu. Susah. Termasuk presiden kita ini kan cucunya Sultan, cucunya Raja Bima, Pak Prabowo. Masih generasinya di Ponegoro, masih cucunya Raja Bima, Pak Prabowo. Kalau kita kait-kaitkan lagi di Stambuk ya, gue baca nih di naskah kuno. Oh ternyata Pak Prabowo masih generasinya cucunya Sultan Bima, Raja Bima dari Raja Jawanya ya, gitu. Tapi kan tadi digoreng lagi, wah Firdaus ngaku darah dagingnya Prabowo gitu. Jangan digoreng, ini ceritanya, sejarahnya seperti itu turunannya. Karena Nuswantara itu satu sama lainnya nyambung. Itu loh, dari kerajaan Campa, dari kerajaan ini, Samudra Pasai, Sumatera dan lain-lain, semua sampai ke timur. Itu nyambung pertalian darahnya dari nikah silang. Gitu. Tapi kalau kita goreng-goreng lagi, gue nggak percaya sama kerajaan. Dasar lu apa? Dulunya raja nih, belum suap raja. Ini raja, jangan lu tinggalin. Ada perjanjian antara NKRI dengan kesultanan. Perjanjiannya antara Bung Karno dengan para raja. Itu semuanya udah disahkan. Gitu loh. Makanya pada saat resolusi PBB, syarat untuk mendirikan negara itu harus ada uangnya. Uangnya dari mana? Bukan dari Bung Karno saja, dari raja-raja di Nusantara. Mereka lomba-lomba naruh keris, naruh apa buat kolektoral, yang penting negara kita ada anggarannya. Itulah dasarnya anggaran kita punya gitu loh. Dulunya anggaran kita nggak ada gitu ya. Bang Daus, ini terakhir Tisu dong, tisu. Gua ada laler langsung. Gua banyak. Iya. Apaan? Gua masalah gunung. Bang, itu aja sih bang. Lu benar-benar Enggak, serius, Bang, ini- wartawan pejuang lu. Iya, Bang. Lu wartawan pejuang lu udah kena air begini masih wawancara. Iyalah harus bang. Gimana bang tuh? Masalah gunung ya? Iya. Jadi gunung itu, satu di Gunung Parung, itu tanah klien gue milik Prabu Raden Ngabe Awan. Hah? Cucu dari Raja Pajajaran dan Raja Banten. Ya, beliau nunjuk gue dengan keluarga sebagai pengacara, ya, keluarga beliau dengan beliau.
nunjuk gue sebagai pengacara untuk mengurus tanahnya seluas 110.000 hektar. Gitu loh. Itu tanah yang tahap awal. Ada beberapa perponding atas nama beliau yang sudah ada penetapan pengadilannya, sudah ada putusan pengadilannya bahwa itu tanah beliau yang lokasinya di situ dan direkomendasi juga oleh BPN serta lurah dan camat di situ. Jadi itu sah milik beliau. Dari perumahan-perumahan yang ada di situ, yang di Parung dan Cilebut sekitarnya termasuk Kalisuren, itu harus segera menghubungi kami daripada kami gugat. Kasihan pembeli perumahannya. Ya, mereka beli perumahan tahu-tahu perumahannya ilegal kan gitu, atau izinnya tidak ada, atau surat sertifikatnya nggak jelas kan gitu alas haknya. Itu walaupun mereka bikin sertifikat boleh kerjasama dengan BPN misalnya, oknum BPN, muncullah sertifikat, itu sertifikatnya nggak ada alas hak yang jelas, karena sertifikatnya harus ada alas hak surat dari klien kami. Makanya saran saya kepada perumahan yang ada di sekitar Kalisuren, Parung, ya perumahan di Cilebut, segera bicara kepada kami bikinkan suratnya biar benar-benar mereka bisa berjualan gitu loh, bisa berdagang. Bang, itu Bang, terkait dengan gunung apa emang daerah namanya gunung, Bang? bukan, ini sebenarnya bukan gunung, itu penyebutan saya aja, bukit sebenarnya. Itu lebih ke bukit Parung, dan itu ada kan di video saya kan, itu memang bukit dan surat-suratnya sampai ke situ, alas haknya perponding sampai ke situ. Bang, terkait mengandung uranium yang bisa Kalau yang uranium itu beda. Itu di kampung saya di Bima dan Dompu. Kalau di Bima dan Dompu, pernyataan itu saya mengutip dari pernyataan para ahli geologi yang telah statement bahwa di kampung saya Bima banyak gunung-gunung dan daratan itu mengandung uranium, emas, tembaga, mangan dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan ahli geologi yang berbicara, lihat di YouTube. Sekarang dikelola oleh PT Sumbawa Timur Mining, ya, di wilayah Onto, di Kecamatan Huu Dompu, itu ada 2 juta metrik ton. Itu pun sudah diumumkan oleh Pak Jokowi. Dan semua tanah-tanah di Pulau Sumbawa itu sebagian besar itu tanah berdasarkan perponding atas nama Sultan Bima, ke wilayah Kesultanan Bima, yang dipimpin oleh kakek buyut saya sebagai Sultan Bima dulunya, Bima Dompu. Ya? Siapa namanya? Ya Sultan Bima, Sultan semuanya banyak kan sultan sejarah gitu. Bang, terkait yang Makanya Sultan Bima itu julukin namanya Bumi Masa atau Bumi Monca. Bumi Masa atau Bumi Monca, Bumi Emas. Yang memegang kunci daripada dinominasi ini diakumulasi banyak banget dong, Bang. kalau dari satu kecamatan, kalau nilai tanahnya aja hampir 590 triliun. Satu kecamatan. Kalau emas ya, tapi kalau uranium dikali 1000. Kalau itu benar itu ada uranium berarti dikali 1000, karena harga emas dengan uranium itu kan diakumulatif 1000 kali lipat daripada harga emas. Jadi 500.000 triliun dikali 1000. Itu bisa menghidupkan masyarakat dunia ini di bumi ini selama 1000 tahun kalau semua kecamatan itu diambil hasil buminya. Itu saking kayanya Bima. Makanya Raja Bima itu julukannya Sultan Bumi Masa atau Raja Bumi Masa. Berarti lebih kekayaan di Gunung Parung itu mau diperuntukkan untuk apa, Bang? Kabarnya buat pesantren, benar Bang? Gunung Parung itu enggak, kalau pesantren di tanah saya yang lain. Di tanah saya 3 raksa, saya punya tanah 3 hektar, saya bikin pesantren itu. Kalau di Gunung Parung itu, di wilayah Parung dan sekitarnya, akan saya legalkan perumahan-perumahan yang ilegal ya, yang belum izin kepada klien saya, dan gunungnya akan saya kerjasamakan dengan pemerintah untuk program ketahanan pangan Pak Prabowo. Gitu, rencananya seperti itu. Kalau sertifikat berarti ada, Bang, bukti itu, Bang. Untuk sementara ini perponding dan putusan pengadilan, ya, penetapan pengadilan dan putusan pengadilan. Sementara ini. Tapi belum ada sertifikatnya. Belum dong, kan sertifikat kalau ribuan hektar itu harus ada pemecahan-pemecahan. 10 hektar ke atas kan udah ada PT yang mengelola. Makanya saya bilang serahkan ke pemerintah, ya kan? Bagaimana pemerintah bisa mengelola, bekerja sama agar klien kami juga dapat duit, ya kan? Pemerintah juga bisa menjalankan programnya dengan signifikan, gitu loh. berarti melebihi kekayaan. Nah, ini dong garapan pemerintah tadinya tuh. Kalau pemerintah numpang di kita PTPN numpang. Memang benar ada pernyataan dari BPN, dari kelurahan. Itu pemerintah numpang sementara. Numpang atau sewa? Numpang dan belum memberikan kontribusi kepada klien saya. Nanti bagaimana penanganannya? Sekarang kan PTPN itu kan menanam sawit dulunya kan. Sawitnya itu punya siapa? Kenapa sawitnya dibiarkan sekarang ini tidak produktif kan gitu di atas lahan klien saya? Dan itu akan menjadi bahan perbincangan saya dengan Menteri BPN dan Menteri BUMN nanti. Perkataan pemerintah numpang di tanah klien ada? Udah dari tahun berapa tahun? Udah lama. Ada pernyataannya, Bang. Ada. Dari tahun sekitar 70-an lah. Bang, penegasan dong, Bang. Ini banyak yang nggak percaya nih kalau ini Abang punya gunung. Apa nih, Bang, yang bisa Abang tegaskan untuk netizen, Bang? Saya udah upload kok di podcast saya di Ruben Onsu. Sudah keluar juga tadi, saya keluarkan.
data-datanya. Kalau saya keluarkan sekarang kan hujan. Takutnya nanti rusak. Bang, berarti abang merasa aset itu bisa ngalahin seorang Hotman Bang dengan apa yang abang punya ya? Hotman itu cuman sepetak doang, tanah gue dia kalah, apalagi segunung gitu loh. Nggak ada apa-apanya, Hotman itu cuma punya ruko berapa biji sama berlian yang dia bangga-banggakan begini sama Lamborghini. Kalau gue kan gunung gimana? Mau disamain sama gue. Cuma sawah sepetak doang. Nggak ada apa-apanya, cuma sawah sepetak doang. Gitu loh. Dan dia memang spesialis sawah sepetak. Nggak bisa ngelawan gue, oke? Oke. Abang disuruh pulang kampung sama Bang Hotman. Hotman Pulang kampung. Oh enggak, gue lahir di Jakarta, kampung gue di Jakarta, ari-ari gue ditanam di Jakarta. Hotman yang pulang kampung karena dia di sono no. Di Siantar apa di mana tuh ya? Simalungun ya. Lo pulang lo Hotman lo, nggak pantas Jakarta lo. Gue orang Jakarta nih. Lahir di Jakarta ya. Gue mau orang elit ya. Gue kakek gue kerja di istana ya. Bokap gue di istana dan ari-ari gue ditanam di depan istana. Istana presiden ya. Ingat lo, kalau lo suruh pulang kampung, nih kampung gue Jakarta. Walaupun kong nenek-nenek moyang gue di Bima ya. Kalau gaul mau gue Hotman. Aduh. Pesan buat Hotman Bang. Pesan buat Hotman yakin karir abang sebagai pengacara akan Iya. Karir Hotman habis sama gue sikat. Kenapa? Bukan karir gue, karir Hotman habis hari ini. Hotman yang nangis-nangis merengek-rengek kepada pemerintah melalui medsosnya, ya, tidak menandakan dia pengacara profesional internasional. Harusnya pengacara internasional tidak merengek-rengek begitu. Bikin aja surat secara profesional, ya kan? Kenapa dia teriak-teriak begitu? Berarti kan dia menganggap gue lawan yang berat. Ya, hari ini Hotman Paris meraung-raung di tengah jalan, ya, menangis meminta perlindungan kepada penguasa untuk melawan gue. Bang, tapi kata Hotman kan bilang katanya MA nggak mau mengabulkan permintaan maafnya. Itu kata Hotman. MA belum tentu. Kan kita udah kan kita di substansinya kita meminta maaf pada MA, bukan pada Hotman. Hotman tidak akan pernah saya minta maaf pada dia. Haram. Bang, gaya abang dianggap Hotman sudah tidak laku lagi di era sekarang dan abang Gaya dia justru nggak laku lagi. Gaya kayak gue yang laku sekarang. Dia udah nggak laku. Dia tuh 2004 ke belakang ke bawah dia masih laku. Kali 2004 ke atas dia udah nggak laku gaya kayak gitu. Gaya halo, orang udah muak semua. Ini ya Hotman Paris ya berlian udah nggak laku. Itu kalau yang cincin abang Pak. Gaya-gaya ria ya, gaya-gaya ria seperti Hotman itu lawannya orang-orang seperti saya. Bang, kalau cincin yang abang pakai itu apa tuh Bang? Ini bacan. Ini dari kampung nenek saya, nenek buyut saya Sultan Ternate. Bacan. Ya, Bacan. Dari kampung Maluku Utara. Enggak ada makna. Jadi gue cinta dengan kampung nenek buyut gue. itu sempat disinggung juga sama Hotman. Iya. Iya, gimana? Kalau dia nyinggung ini orang Maluku ngamuk semua. Karena ini cincin kebanggaan kami orang Maluku. Ya, nenek gue orang Maluku. Pesan buat Hotman Bang. Pesan buat Hotman, kurangin piknik, baca buku biar lo pinter. Karena ngomongan lo ngaco semua. Ya, oke, makasih. Good, thank you Bang. Awalnya Firdaus Oiwobo berani pamer harta, tak disangka jawaban, berkelas, Hotman Paris bikin melongo. Firdaus Oiwobo dengan sombong berani memamerkan harta yang dimilikinya berupa gunung, tapi jawaban berkelas dari Hotman Paris bikin semua melongo. Perseteruan Firdaus Oiwobo dengan Hotman Paris semakin melebar sampai kini berani menyinggung persoalan harta pribadi. Awalnya, Firdaus Oiwobo berani menyombongkan aset yang dimilikinya bisa diadu dengan Hotman Paris. Hotman Paris meledek pengakuan Firdaus Oiwobo soal hartanya yang berlimpah. Ia pun memberikan respons berkelas dan jawaban yang bikin melongo publik. Pengacara kondang tersebut menyarankan Firdaus Oiwobo untuk menjual sedikit tanahnya demi melakukan perawatan gigi dan muka. Jual tanahnya 15 meter untuk bersihkan gigi dan komedo di mukanya. Lagian mana ada tanah kosong berhektar-hektar di Jakarta Selatan. Dia minum susu apa waktu kecil. Tapi rakyat pencari keadilan sudah aman. Dia tidak bisa praktek pengacara. Dibekukan basnya oleh pimpinan Mahkamah Agung, tulis Hotman Paris. Ia pun menyadari bila dari segi finansial dirinya kalah jauh dari Hotman Paris. Tapi dengan bangga tiba-tiba Firdaus Oiwobo berani memamerkan hal yang tak disangka dan tak pernah terpikir sebelumnya. Dia mengklaim memiliki sebuah gunung di kawasan Parung, Bogor. Dia pun menantang pihak-pihak yang meragukan klaim tersebut untuk melakukan survei langsung ke lokasi. Firdaus juga mengungkapkan bahwa saat ini ia tengah mengurus legalitas kepemilikan Gunung Parung tersebut. Menurutnya, status lahan tersebut sah karena ia memiliki surat kepemilikan yang berasal dari ahli waris. Lagi diproses sama gue, karena urusannya sama PTPN, PT Perkebunan Nusantara, kan. PTPN gue suruh mundur, karena mereka nggak punya surat. Gue ada dari ahli waris, kata Firdaus. Tak hanya itu, Firdaus Oiwobo juga mengklaim bahwa tanah seluas 4.000 hektar yang ia miliki di Gunung Parung bernilai fantastis. Ia bahkan menyebut bahwa jika dijual, aset tersebut cukup untuk membeli Lamborghini dalam jumlah tak terhitung.
Berkecipratan sukses Siap. ya. Ya, amin. Amin. Saya kasih, tenang aja tanah tanah gunung. Firdaus Oiwobo menjadi sosok yang dikenal akibat kontroversinya. Dia dikenal setelah naik ke atas meja sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kontroversi Firdaus semakin menjadi-jadi usai dirinya mengaku punya gunung di Parung. Tak berhenti, Firdaus baru-baru ini kembali membual. Dia menjanjikan sesuatu ke mantan suami Sarwendah yang tak lain adalah Ruben Onsu. Dalam pertemuan itu, Firdaus memberi salam hangat. Mendengar sapaan Firdaus, Ruben Onsu memberi ungkapan tak terduga. Merasa bangga, Firdaus menegaskan akan memberikan tanah gunung miliknya untuk Ruben Onsu. Firdaus Oiwobo sejak lama memang dikenal dengan kontroversinya. Dia sempat membuat heboh di bulan September 2022. Validasi Firdaus Oiwobo usai ngaku punya gunung di Parung, jalan dan pohon sawit jadi pembuktian. Firdaus Oiwobo memberi pembuktian mengenai gunung yang dimilikinya di Parung Bogor. Dia tak ingin disebut membual usai pengakuannya ke Hotman Paris. Terbaru, dia memberi bukti berupa rekaman video yang memperlihatkan suasana asri gunung lengkap dengan pepohonan. Momen itu dia bagikan di akun media sosial Instagram pribadinya. Dalam video yang dibagikan, Firdaus Oiwobo memperlihatkan posisi tanah yang diakui miliknya berada di pinggir jalan dan ditumbuhi kelapa sawit.